menyembah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat penjagaan-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan meninggikan hanya satu nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan. Kami mau beribadah hanya terpusat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami serahkan segala pujian penyembahan kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara-saudaraku, pada saat ini kita bersuka cita. Kita akan tinggikan nama Tuhan yang besar. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Hey. Haleluya, mari bersuka cita bersama. Sebab Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Wow. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Nyatakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, haleluya. Come on. Langit, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Are you ready church? Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat Tuhan, ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kami bersatu hati Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kami mau lambaikan tangan kami bersama-sama, nyatakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Hale, cuma Tuhan saja. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dengan sukacita nyatakan haleluya, amin. Hale, bersama-sama nyatakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
milik Engkau Tuhan. Kami mau pujikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hey, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kami mau kibarkan panji iman kami Tuhan di hadapan tahta-Mu yang megah. Wow, wow, wow. Come on. Haleluya. Yesus, Engkau besar dan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Nyatakan Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Di saat seringkali kami lalai, seringkali kami jauh oleh karena permasalahan kami, oleh karena pergumulan kami. Tapi kami berterima kasih bahwa anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Kasih karunia-Mu senantiasa cukup bagi kami. Karena itu kami mau hanya agungkan Engkau, muliakan Engkau Tuhan. Lebih dari hidup kami, Engkaulah yang segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar terus untuk mengenal-Mu. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Jemaat Tuhan di GSJ Elroy yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Saya berharap dan saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan tetap sehat dan kuat dan tabah dalam masa-masa menghadapi pandemi dan masa-masa PSBB transisi ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum melangkah beberapa menit ke depan untuk saya khotbah, mari izinkan kita berdoa sejenak. Bapa di surga, saya berdoa biar kiranya kasih karunia anugerah-Mu turun dalam ibadah pagi hari ini, baik hamba mendapatkan perkenanan, pengampunan dosa, dan juga buat jemaat yang mendengar diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa buat firman yang kami akan dengar dan hamba sampaikan. Nama-Mu dimuliakan, haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada hari ini saya akan berbicara dengan satu topik yang topiknya adalah breakthrough in transition. Breakthrough in transition, atau dalam bahasa Indonesianya terobosan dalam masa transisi. Terobosan dalam masa transisi. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum saya melanjut, mari coba kita lihat slide yang satu ini. Mungkin Anda kenal foto ini. Foto ini adalah Bapak Rusli Suharsa, lahir tahun 1925 dan wafat di dalam Tuhan, beriman kepada Dia, kepada Yesus tahun 2017. Ada satu yang menarik yang saya kagum adalah sampai meninggalnya dia masih menyebutkan favorit ayatnya yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 yang bunyinya demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, dari ayat ini dia punya satu pandangan prinsip hidup. Bahwa sesulit apapun hidup ini, Tuhan selalu ada cara dan jalan keluar untuk memelihara orang benar. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu sebabnya terobosan ilahi, turut kerjanya Tuhan berkarya dalam saya dan saudara sebagai orang-orang benar masih tetap relevan sampai hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada 3 hal hari ini saya akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau tidak cukup yang lain kali. 3 hal bagaimana kita dapat menerima terobosan dalam masa transisi. 3 hal bagaimana kita dapat menerima terobosan dalam masa transisi. Yang pertama adalah ambil waktu berdiam diri dengan Tuhan Yesus. Ambil waktu berdiam diri bersama Tuhan Yesus. Sudahkah engkau membangun kebiasaan untuk berdiam diri dengan Yesus sebelum melakukan segala sesuatu? Saya harap demikian. Yang kedua, bagaimana caranya terobosan dalam masa transisi ini kita bisa alami. Yang kedua adalah lepaskan diri dari kekecewaan, kepahitan hati, ataupun kekhawatiran. Karena kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, Alkitab berkata itu bisa menjurus kepada kejahatan. Dan kalau kita sudah berbuat jahat, berarti kita sedang berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Yang ketiga adalah bagaimana caranya terobosan dalam masa transisi, breakthrough in transition kita alami adalah fokus kepada Tuhan dan destininya Allah. Fokus kepada Tuhan dan destininya Allah.
Nah, apa tujuan daripada khotbah saya pagi hari ini? Apa tujuan untuk kita bisa mengalami breakthrough in transition, breakthrough, terobosan dalam masa transisi? Yang pertama, jangan sampai kita tertipu dengan hoax. Ada banyak kata-kata penipuan. Iblis masuk di dalam penipuan-penipuan seperti ini. Iblis sumber kehancuran. Ia datang dan bekerja melalui tipu daya dan menghancurkan keluarga, menghancurkan bisnis Anda, menghancurkan orang-orang muda. Sehingga orang-orang muda berpandangan, seks bebas tidak menjadi masalah. Semuanya aman-aman saja. Berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya didiklah orang-orang muda. Tetapi Yesus datang memberi hidup Bapak Ibu. Dia datang memberi hidup supaya saudara bisa mengalami satu kebahagiaan. Walaupun kita masuk di dalam masa kesesakan. Itu hebatnya Yesus di dalam kehidupan kita. Dan tujuan yang lain adalah setelah Anda mendengar khotbah ini, kiranya saudara dan saya bisa berdoa dan harapkan tetap semangat melayani Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan menjadi orang Kristen yang tabah menghadapi masa-masa sulit, apalagi pada masa pandemi ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah masa transisi kita menuju destiny-nya dan rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ini masa pandemi adalah merupakan masa transisi, masa di mana kita boleh merapatkan diri dan kemudian kita bisa melihat breakthrough dari Allah datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya tujuannya adalah menyadari bahwa Allah tetap memegang kendali hidup Anda. Karena Anda berharga dan mulia di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan lainnya adalah mengetahui bahwa rencana dan tujuan Allah bagi kita adalah membuat kita berhasil dan beruntung. Sekalipun kita harus melalui ujian-ujian pandemi yang menjadi alat untuk membuat kita dewasa rohani dan serupa dengan Kristus. Percayalah, masa transisi ini adalah proses Tuhan bagi kehidupan kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, selanjutnya tujuannya adalah mengingatkan bahwa perjalanan kita belum selesai. Ingat, perjalanan saya dan Bapak Ibu di bumi ini belum selesai. Masih sebagai pendatang kita ini, status kita adalah pendatang. Kita transit di bumi ini, tetapi Tuhan tetap memantau dan memberikan terobosan-terobosan melalui berkat, kekuatan maupun teguran-teguran di dalam kehidupan kita. Nah, untuk breakthrough in transition, terobosan-terobosan dalam masa transisi ini, saya mengutip dari Alkitab, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Inilah ayat-ayat dasar rujukan untuk kita bisa melihat terobosan-terobosan di dalam masa transisi ini. Yosua pasal 1 ayat 7 saya bacakan seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan kalimat-kalimat yang seberi tanda merah. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan coba menerangkan sedikit apa arti terobosan itu Bapak Ibu. Arti terobosan. Terobosan adalah pengembangan yang lebih luas dan lebih baik dan baru yang terjadi bagi kita dalam hidup kita. Yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan
sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Dan ini hanya Tuhan yang bisa lakukan. Tuhan tetap berkarya. Allah atas dasar Ia mengasihi kita. Dan terobosan ini dapat terjadi terus menerus dalam otoritas kedaulatan Allah. Selama kita tetap hidup fokus dan hidup takut akan Tuhan. Nah, kita dengar juga dengan ada kata pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah penyakit yang menyebar dan menyerang banyak korban secara serempak dan secara global meliputi area geografis yang luas. Dan ini sangat menakutkan dan membuat kita kecewa dan khawatir bisa juga. Nah, apa arti transisi dan transit? Transit adalah tempat singgah sementara. Kita singgah di bumi ini. Ini tempat transit. Transisi, masa penantian, masa persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, saya ambil contoh. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton balap mobil Formula 1. Pembalap ini tidak terus-menerus balap, tetapi pada satu saat, pada waktu tertentu, dia harus berhenti di pit stop namanya. Dia membereskan ban-bannya mungkin perlu diganti, mungkin kaca spionnya harus dilap dan sebagainya. Ada sesuatu yang diperbaiki untuk kemudian dia berlanjut dalam perlombaan tersebut. Di Alkitab pun ada contoh seperti misalnya pemeliharaan bangsa Israel di Goshen. Sementara Musa berperang dengan Firaun, dengan para pesihir-pesihir di Mesir. Maka dengan tulah-tulah berbagai macam tulah, tetapi orang Israel dipelihara Tuhan di kota Goshen. Sehingga Keluaran pasal 8 ayat 22 berkata, Keluaran pasal 8 ayat 22 berkata, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen bagi siapa? Di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat atau tulah, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Saya sangat percaya dalam masa pandemi ada banyak orang ketakutan dan bingung, tetapi percayalah Tuhan memelihara Anda. Tuhan memelihara di masa kesulitan, Tuhan memelihara Anda mungkin ada berjalan dalam lembah bayang-bayang maut atau dalam segala macam, mungkin Anda sedang menantikan kesembuhan. Percayalah mata Tuhan masih tetap tertuju kepada Anda. Itu buktinya Allah mengasihi engkau sebab engkau berharga di mata Tuhan. Nah, bagaimana caranya mengalami terobosan-terobosan? Bagaimana caranya mengalami terobosan-terobosan? Saya mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah ambil waktu berdiam diri dengan Tuhan. Ambil waktu berdiam diri dengan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7a berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini menekankan bahwa mulai serius dengan Tuhan, melekatkan kekuatan hanya kepada Tuhan. Mengapa dimulai dengan berdiam diri dengan Tuhan? Karena kita perlu arahan dan tuntunan. Hidup ini perjalanan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. 1 jam, 2 jam kemudian, bahkan 2 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi waktu kita berdiam diri, Roh Kudus berbicara untuk kita. Bagaimana mempersiapkan diri untuk berjalan lanjut. Artinya, untuk kita mendapatkan arahan dan tuntunan, ke arah mana kita harus jalan. Mazmur 31 ayat 25 berkata, Mazmur 31 ayat 25 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Teguhkanlah hatimu, hai jemaat Elroy, untuk berharap kepada Tuhan. Karena daripada Tuhanlah saja pertolongan kita datangnya. Nah, Mazmur 32 ayat 6 berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sebab itu hendaklah setiap orang, hai jemaat Elroy, berdoa kepada Tuhan. Bangun kebiasaan untuk berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 30 ayat 15, 16. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Namun ayat 16 dibilang, oh aku gak tinggal tenang, aku mau berlari seperti naik kuda perang dan sebagainya. Tetapi ayat 16 berkata, semuanya itu nihil. Artinya, kalau kita berusaha melepaskan diri dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, saudara, saya mau katakan itu sia-sia dan engkau akan menimba
kehampaan dan bahkan bisa lebih terpuruk di dalam segala kesulitan dan kesesakan saudara. Tetapi waktu kita bertobat, waktu kita tinggal diam di dalam Tuhan, tenang, maka kita akan merasa tenang. Bapak Ibu, kita merasa tenang bukan karena ada vaksin. Sekali lagi, kita merasa tenang bukan karena ada vaksin saja, tetapi hanya karena Tuhan sajalah, hanya dekat Allah saja kita tenang. Demikian kata firman Tuhan, hanya dekat Tuhan kita tenang. Amsal 3 ayat 5 dan sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mau katakan, nihil hasilnya apabila engkau mengandalkan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Untuk bisa mengakui Tuhan perlu tenang, perlu kita diam, fokus kepada Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Waktu dia meluruskan jalanmu, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bersama Tuhan. Itulah terobosan, itulah breakthrough. Kita masuk ke dalam yang kedua. Bagaimana caranya kita bisa mengalami terobosan-terobosan dalam masa transisi. Yang kedua adalah lepaskan diri dari kekecewaan, kepahitan, dan kekhawatiran. Lepaskan diri. Yosua pasal 1 ayat 9b berkata, jangan kecut dan tawar hati. Bapak Ibu, orang yang kecut, orang yang tawar hati, itu biasanya timbul kekecewaan, timbul kepahitan, dan selalu menyalahkan orang. Akhirnya kita menjadi orang yang khawatir. Bapak Ibu, Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 berkata, tawar hati, jikalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Tawar hati pada masa kesesakan akan membuat kita lemah kekuatan kita. Kita tidak punya kekuatan, bagaikan manusia yang tidak ada tulangnya. Ya, rapuh. Itu sebabnya kecewa, kepahitan, dan kekhawatiran hati bisa menimbulkan ketawaran hati. Bisa menimbulkan hati kita menjadi tawar. Kalau hati ini menjadi tawar, Alkitab tadi katakan, engkau tidak punya kekuatan. Apalagi untuk berjuang mengalami pandemi ini. Engkau hanya berserah. Tidak ada kemampuan, tidak ada semangat untuk bangkit. Tetapi Tuhan melihat Anda, Tuhan mengasihi Anda. Dia mau kita bangkit, dia mau kita tidak terpuruk, dia mau kita tidak menjadi orang yang tidak berdaya. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Tuhan percayakan pelayanan, pekerjaan, pemberitaan Injil kepada saya dan saudara. Walaupun Anda bukan pendeta dan lain-lain belum bisa berkhotbah dan sebagainya. Tetapi melalui perilaku kehidupanmu. Melalui perilaku kehidupanmu orang melihat bahwa di dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan. Ada Yesus sehingga dia boleh bertanya kepada Anda. Hei engkau dalam masa pandemi ini mengapa engkau begitu kuat dan begitu tabah dan tenang? Jawabannya adalah karena engkau ada di tangan Tuhan. Jawabannya adalah karena engkau tidak mau menjadi orang yang kecewa. Engkau tidak mau menjadi orang yang mempunyai kepahitan hati. Engkau tidak mau menjadi orang yang selalu khawatir dan takut. Nah, di dalam kitab suci juga tertulis mengenai kisah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Anda bisa temui di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11. Satu kali Yohanes Pembaptis di penjara. Lalu dia menantikan kelepasan dan pertolongan. Tetapi Yohanes Pembaptis sampai-sampai dia bertanya karena dia khawatir dan kecewa. Lalu dia bertanya, dia suruh muridnya tanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Atau masih ada Mesias yang lain? Kira-kira begitu. Sampaikan kepada Yesus. Lalu murid itu sampaikan kepada Yesus. Lalu apa jawab Yesus? Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yesus menjawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar,
Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini berarti Yesus sedang berkata, bagi Tuhan tidak ada pada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan. Dan Tuhan sanggup memberikan kelepasan dan kebebasan. Tetapi Tuhan memproses kita bagaimana, sejauh mana kita tetap beriman kepada Dia. Dan lalu Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya, secara tidak langsung Yesus sedang berkata, kalau engkau kecewa, kalau engkau ada kepahitan hati, engkau menjadi orang yang khawatir, maka itu berarti bahwa engkau sedang menolak Yesus sebagai juru selamat. Engkau sedang menolak Yesus sebagai Tuhan yang sanggup menolong Anda di mana dan kapan saja. Dan waktu kita menolak Yesus, berarti kita sedang berbuat dosa. Sekali lagi, upah dosa itu maut. Kesimpulannya maka kekecewaan, kepahitan, khawatir itu adalah benih dosa. Saya berdoa jangan sampai ada Jemaat Elroy mempunyai kekecewaan, lalu mulai bersungut-sungut kepada Allah. Jangan ada kepahitan hati. Lepaskan pengampunan kepada orang yang coba berseteru dengan Anda, yang coba menghina saudara. Lepaskan itu semua. Mungkin ada orang-orang yang mengolok-olok kepada engkau. Lepaskan pengampunan, lepaskan kepahitan hati, lepaskan kekhawatiran. Jangan khawatir di masa-masa kesesakan ini, karena Tuhan masih tetap berkarya kepadamu. Jadilah orang Kristen yang tabah. Kuatkan hatimu supaya waktu engkau tabah, maka ketabahan dapat bisa membawa saudara lebih kuat untuk maju melangkah ke depan. Ketabahan bisa membuat engkau bisa lebih tenang untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaanmu hasilnya lebih baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan diri dari kekecewaan, kepahitan, khawatir, supaya engkau masih tetap bisa mengalami terobosan-terobosan ilahi di dalam masa transisi seperti ini. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yang terakhir. Adalah fokus. Yang ketiga adalah fokus kepada Tuhan dan destininya Allah. Fokus, tatap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang benar. Dia punya destiny dan rencana bagi kita. Dia punya tujuan hidup bagi kita. Arahkan itu, fokus. Yosua pasal 1 ayat 7b berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi tetaplah. Sandarkan semua perilaku, kehidupan, perbuatan, keputusan itu didasari atas kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya jangan lepas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi petunjuk bagi Anda untuk bagaimana membantu Anda untuk bisa memutuskan segala keputusan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, doa saya biarlah kiranya saudara tetap ambil tenang dengan Tuhan, lepaskan semua kepahitan, kekhawatiran, kekecewaan di dalam dirimu, dan mulai fokus. Tetap fokus, biasakan diri untuk tetap fokus kepada Tuhan dan destininya. Jangan kita ikuti destiny kita, jangan ikuti kemauan kita, jangan tertipu oleh tipuan iblis, saya mau katakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam sebuah kesimpulan. 3 hal saya telah katakan kepada Anda. Ambil waktu untuk tenang dan diam bersama Tuhan. Melalui doa, puji, dan sembah. Baca Alkitab. Lepaskan dirimu dari kekecewaan, kepahitan, dan tawar hati. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau engkau mau berkenan, ambil dirimu tetap. Bangun hubungan yang lebih akrab kepada Tuhan. Lepaskan kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, karena itu akan menjurus kepada kejahatan. Sebab itu tolak dari hatimu dan mulai ambil keputusan untuk membangun kebiasaan, untuk fokus kepada Tuhan. Bangun kebiasaan, membangun saat teduh setiap pagi dengan Tuhan. Dan untuk fokus perlu adanya penguasaan diri. 9 buah roh
biarlah engkau belajar itu setiap hari. Engkau deklarasikan dalam kehidupanmu 9 buah roh. Dimulai dari kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan, dan sampai kepada penguasaan diri. Fokus kepada Tuhan dan destiny dan rencananya dalam hidup saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Engkau perjalananmu, sekali lagi saya mau katakan, didasari atas firman Tuhan. Dengan iman saya mau deklarasikan. Apabila 3 hal ini engkau lakukan dengan setia dan berusaha sungguh-sungguh, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, kata Tuhan. Inilah terobosan dalam masa transisi. Engkau masih bisa berhasil, engkau masih bisa beruntung, engkau masih bisa berusaha. Walaupun barangkali pendapatanmu lebih kecil, tetapi bersyukurlah engkau masih bisa melewati hari-hari pandemi, hari-hari kesesakan ini bersama Tuhan dengan menikmati kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itulah terobosan dalam masa transisi akhirnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita ikut menerobos bersama Tuhan. Allah menyertai engkau semuanya. Immanuel. Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu jemaat Elroy yang mendengarkan siaran ini, ada hal-hal yang engkau rasa berat dalam bebanmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Taruhlah tangan kirimu atau kanan di dadamu. Katakan, Tuhan, inilah aku. Aku mau mengalami terobosan-terobosan ilahi dalam kehidupanku. Supaya aku menjadi saksi Kristus yang hidup. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup melepaskan dan menolong di masa-masa apapun. Tuhan hadir bersama kita. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka berharap bahwa terobosan-terobosan ilahi itu masuk dalam kehidupan. Karena kami percaya terobosan itu, breakthrough itu masih ada. Karena engkau berkata masa depanmu masih ada. Dan Tuhan mengasihi, kuasa Tuhan besar. Kuasa Tuhan lebih besar dari pandemi. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala apa yang ada di dunia ini. Dan Tuhan sanggup menganugerahkan ini kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Lepaskan, beri kemenangan, beri sukacita, buah Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang sakit sembuh Tuhan. Yang dalam keadaan kekecewaan, lepaskan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang khawatir, ubah menjadi keberanian untuk melangkah, berdoa, melangkah, bertindak bersama Yesus. Karena berjalan bersama Yesus, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan orang benar dipelihara dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti karena Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus, terima terobosan ilahi dalam kehidupanmu sekarang ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus saya berdoa, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Jika ada sumur di ladang, baiklah kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita boleh bertemu kembali. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Edi Suharsa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Edi Suharsa sekeluarga. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah, walaupun hanya secara virtual. Tapi kami yakin kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, hamba berdoa agar seluruh jemaat-Mu dilindungi keluar dan masuk mereka. Sehingga di masa-masa pandemi ini, mereka senantiasa terjaga dan tidak akan terpapar oleh virus COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa agar berkat-Mu turun di atas seluruh jemaat Elroy. Sehingga di masa-masa pandemi ini, yang kata orang masa-masa yang sulit untuk mencari rezeki dan berkat dari surga senantiasa Kau berikan kepada seluruh jemaat Elroy. Berkati juga anak-anak kami yang sedang studi. Kami berdoa agar mereka diberi kesabaran, kerajinan ketika harus studi online. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat Elroy, kini angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.